Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Dari ribuan pulau yang ada di negara Indonesia, maka ada salah satu pulau yang selalu ada di dalam hati dan pikiran saya. Pulau tersebut adalah Pulau Bali atau yang kita sering dengar dengan kata Paradise Island, Pulau Dewata. Nah, tentu saja ya mengapa selalu ada dalam hati dan pikiran saya, ini pun ada backgroundnya, ada sebabnya. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing cerita pengalaman saya ketika saya mengunjungi Pulau Bali ini ya, beberapa kali tentunya, dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengunjunginya lagi. Selain memang keindahan alam dari pulau tersebut ya, Pulau Bali dengan pantai-pantainya yang cantik, dengan pesawahan ya, teras padi, dengan pohon kelapa yang kita bisa lihat, dan banyak lagi kecantikan alam yang kita bisa nikmati. Namun dari semua itu ada yang lebih menarik. Untuk saya pribadi adalah tradisi dan kebudayaan masyarakat Balinya. Selama saya mengunjungi Pulau Bali, saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tulus, dengan orang-orang yang baik hati. Sehingga karena hal-hal tersebut ya, walaupun sekarang saya jauh berada di negara Swiss, hati saya dan pikiran saya selalu ingat dengan semua kejadian tersebut ya. Adapun salah satu kejadiannya yang kalau menurut logika ya teman-teman ini akan susah untuk dimengerti atau bahkan untuk dipercaya pun akan sedikit susah. Namun karena saya mengalaminya sendiri, maka untuk saya pribadi dan untuk keluarga saya ya, suami saya yang orang Swiss sangat mempercayainya. Nah, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk mempercayai atau tidak, itu tentu saja terserah dari kalian sendiri ya. Namun jika saja kalian sudah mengunjungi Pulau Bali ini, maka mungkin kalian akan mempunyai pendapat. Dan untuk itu ya, jika kalian mempunyai sesuatu pendapat yang sekiranya susah untuk nalar logika kita, silahkan ya tulis di komen-komen di bawah ini yang sudah disediakan. Beberapa tahun yang silam saya mengalami sakit di negara Swiss ini, dan saya pun tentu berobat ya ke dokter ahli di sini yang juga disalurkan ke beberapa dokter ahli lainnya. Jadi untuk diketahui kalau pengobatan di negara Swiss itu sangatlah baik. Nah, ditemukanlah beberapa penyakit ya yang saya derita ya, antara satunya itu adalah tumor di dalam kandungan. Maka diputuskan untuk dioperasi dan sudah dilaksanakan ya, saya mengikutinya, dan selama itu saya harus mengambil banyak sekali obat-obatan. Ya saya bersyukur ya sampai hari ini saya masih bisa menghirup udara kehidupan tentu saja. Namun di balik itu pun saya tidak merasa sehat sekali ya, tidak ya, tetap karena kehidupan saya itu tergantung dengan obat-obatan. Nah, selain itu pun karena mungkin ya kehidupan rutinitas dan tanggung jawab yang banyak ya yang dalam kehidupan saya di negara ini, maka mungkin juga psikis saya itu terbebani terlalu berat ya, sehingga apa yang dikatakan stres dan depresi itu pun dialami. Walaupun saya bisa menghandle-nya sendiri ya teman-teman. Bertahun-tahun kehidupan saya hanya tergantung dari obat dan obat saja. Bahkan saya pun berusaha ya, barangkali ya namanya usaha itu, saya pun mengunjungi dan berobat ke dokter di negara lain seperti di Singapura, di Malaysia, bahkan di Jepang. Jadi untuk ingin merasa
badan kita sehat lagi ya teman-teman. Saya itu berusaha banyak ya, banyak sekali. Dan tentu saja saya sangat bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini saya masih bisa menghirup udara kehidupan dan masih bisa bersharing ya kepada kalian semua pengalaman yang saya dapatkan ini. Nah teman-teman, sesuatu yang unik atau bisa dibilang di luar masuk akal saya sampai hari ini, ketika saya mengunjungi Pulau Bali, saya bertemu atau dipertemukan dengan seorang Bapak Mangku yang bernama Bapak Mangku Jero Musti. Di video yang sebelumnya ya, saya sudah menceritakan pengalaman ini, di mana dengan sederhana sekali, dengan suatu upacara yang sederhana ya dilakukan, saya merasa sembuh dan sejak itu saya tidak meminum obat lagi. Mohon maaf ya. Saya kalau ingat ini ya, ini mukjizat Tuhan itu sangat luar biasa dan yang menjadi perantaranya itu adalah Pulau Bali. Mohon maaf ya sahabat tercinta. Jadi di sini tuh saya agak sedikit terharu, bahagia dan banyak sekali yang ada sehingga Bali itu selalu ada dalam hati dan pikiran saya. Karena setelah kunjungan tersebut dan saya dipertemukan dengan Bapak Mangku Jero Musti ini, atau Bapak Jero Mangku Musti ya, mohon maaf jika terbalik. Dari situ saya keluar dari obat-obatan. Maka setelah saya kembali ke negara Swiss, saya pun kontrol ya kepada dokter saya dan saya menceritakan apa yang saya alami di Bali. Kebetulan ya dokternya ini adalah dokter yang juga banyak bepergian ke banyak negara dan dia pun salut. Dia bilang itu mungkin jalannya katanya. Makanya dia pun tidak mengetawakan ya atau menolak usaha saya untuk berobat di Pulau Bali secara lain ya, walaupun bukan obat-obatan medikal yang diberikan. Saya ingat saat itu saya mendapatkan kelapa yang kuning kecil itu ya harus diminum dan ya pokoknya begitu ya. Untuk sahabat yang ada di Bali lebih mengetahuinya. Saya tidak tahu itu apa yang terjadi, hanya yang saya tahu ya, dari sejak itu saya tidak meminum obat-obatan lagi teman-temannya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada semuanya, ada sesuatu hal yang terjadi di luar logika kita. Dan hal satu ini terjadi di Pulau Bali. Tentu saja saya yakin hal ini pun terjadi di banyak-banyak daerah atau tempat lainnya di luar Pulau Bali. Namun di kesempatan ini saya menceritakan apa yang terjadi dengan saya ya. Walaupun saya tidak lahir di Pulau Bali, saya datang lahir di Kota Bandung di Jawa Barat. Namun kesempatan mendapatkan mukjizat ini adalah di Pulau Dewata. Nah, teman-teman, jadi pada kesempatan ini untuk semua sahabat yang belum pernah mengunjungi Pulau Bali, saya ingin sharing ya. Jadi selain keunikan, keindahan alamnya dan juga tradisi dan banyak sekali yang sangat menyenangkan, di pulau ini pun ada sesuatu yang tidak akan kalian dapatkan di tempat lain. Dan di kesempatan ini pun ya saya merekomendasikan kepada semua sahabat dari negara manapun, jika kalian ingin berlibur atau refreshing untuk batin kalian ya, jadi selain kalian menikmati alamnya yang sangat indah ya, fasilitas internasional di Bali itu sudah sangat bagus, kalian bisa memilihnya dari yang budget ya, ekonomi yang murah sampai yang very luksus itu di Bali ada.
Saya merekomendasikan juga untuk semua sahabat dimanapun kalian berada. Kalian akan mendapatkan sesuatu juga untuk batin kalian ya. Jadi bukan untuk mata saja, tetapi untuk batin kita. Dimana kalau kita apalagi mengenal masyarakat Bali-nya ya, kalau kalian bisa mengenalnya secara baik, maka di situ pun kalian akan lebih merasakan atmosfer ya kehidupan mereka dan cara bagaimana ya, sabar kayak gitu ya. Nah, kesabaran ini pun selama saya hidup di negara Swiss mungkin agak terkikis, menghilang karena dengan kewajiban-kewajiban di sini ya, tidak ada maaf, tidak ada ampun, dengan disiplin. Well, di sisi lain itu sangat baik ya, kita hidup sangat disiplin. Namun karena sebagai manusia ya, dan kemampuan setiap orang itu kan berbeda ya, dengan rutinitas yang kehidupan yang sangat keras ini, maka jiwa kita pun memerlukan istirahat, memerlukan kalau tumbuhan itu harus disiram kayak begitu. Nah, maka dengan cara saya pergi ke Pulau Bali dan menyiramnya ya batin saya, sehingga ketika saya kembali ke negara Swiss saya merasa bugar, merasa segar kembali dan siap ya melakukan semua kegiatan dan tanggung jawab saya di negara ini. Saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Mangku Jero Musti ya. Semoga kita dipertemukan kembali Pak Jero, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat di Bali yang selalu menjaga tradisinya dan juga keunikannya, sehingga setiap yang datang ke Pulau Bali itu bisa menghirup dan merasakan atmosfernya yang sangat berbeda. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video ini. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan semoga kalian semua sehat, sejahtera selalu. Amin.